Oke, macOS Sequoia dan iOS 18 akhirnya tiba di MacBook dan iPhone. Dan pada video kali ini saya akan lebih fokus kepada fitur-fitur terbaru yang ada pada macOS Sequoia dan bagaimana fitur-fitur terbaru tersebut bisa lebih maksimal kalau Anda itu punya iPhone dengan iOS 18. Nah, sebenarnya nih, fitur-fitur terbaru pada macOS Sequoia itu nggak terlalu banyak. Tapi dari yang sedikit itu, setidaknya ada beberapa fitur yang menurut saya itu cukup bisa meningkatkan produktivitas Anda. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi fitur utama yang ada pada macOS Sequoia itu adalah Apple Intelligence, ya, tapi sayangnya belum hadir saat ini. Nah, ini sebenarnya agak mengecewakan ya, karena sebenarnya Apple Intelligence itu harusnya menjadi fitur highlight yang ada pada macOS Sequoia dan iOS 18. Tapi di kedua device tersebut, di MacBook dan di iPhone, Apple Intelligence itu untuk sekarang masih absen. Setidaknya ya mungkin 2-3 bulan ke depan lagi baru muncul. Kenapa sampai sekarang masih absen? Ya mungkin karena fitur AI itu sampai sekarang masih cukup sulit untuk dieksekusi dengan benar ya. Karena dari demonya Apple aja, penggunaan Apple Intelligence itu sepertinya agak-agak too good to be true ya. Mungkin juga ada concern soal security juga ya, seperti yang terjadi pada Windows, di mana fitur recall yang harusnya ada pada Windows Copilot plus PC nyata harus diundur karena ada masalah security. Ya, tapi pada intinya Apple Intelligence untuk saat ini setidaknya belum hadir dan kita nggak bisa menggunakan Apple Intelligence. Nah, berhubung Apple Intelligence masih absen, mari kita langsung bahas fitur kedua yang menurut saya paling menarik, yaitu adalah iPhone Mirroring. Jadi pada video-video sebelumnya saya sudah sempat bahas nih bagaimana kita bisa menggunakan MacBook bersama iPad, di mana iPad itu bisa jadi external display atau kita bisa menggunakan iPad tersebut dengan keyboard dan touchpad yang ada pada MacBook ya. Jadi kita nggak harus punya 2 keyboard dan 2 touchpad. Dan pada review saya sebelumnya, menurut saya ini adalah fitur yang sangat-sangat berguna kalau Anda itu nggak punya external monitor, atau mungkin Anda suka bawa MacBook dan iPad kemana-mana dan Anda pengen punya second screen ya, supaya bisa lebih produktif. Nah, fitur tersebut sekarang hadir di iPhone, meskipun menurut saya implementasinya agak-agak berbeda ya. Nah, untuk bisa menggunakan iPhone Mirroring, sebelumnya kita harus memastikan kita memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Jadi pertama, MacBook yang Anda pakai itu punya prosesor Apple Silicon, jadi M1 ke atas, atau Mac lama yang punya Apple T2 Security Chip. Dia juga harus punya macOS Sequoia. iPhone yang Anda gunakan harus punya iOS 18 atau lebih baru lagi. iPhone dan Mac yang Anda gunakan harus sama-sama terhubung pada Apple account yang sama. Dua-duanya juga harus punya Bluetooth dan Wi-Fi yang nyala. Kemudian juga iPhone itu dalam kondisi lock ya, jadi bukan dalam kondisi aktif. iPhone juga nggak sedang pakai personal hotspot dan Mac juga nggak sedang sharing internet connection pakai AirPlay atau Sidecar. Jadi kita nggak bisa pakai iPhone Mirroring sekaligus Sidecar yang sebelumnya saya sudah bahas, di mana kita menggunakan iPad sebagai second screen. Nah, bagaimana cara kita pakai iPhone Mirroring? Nah, setelah kita update ke macOS Sequoia, kita akan melihat ada icon baru di bagian dock ya. Bentuknya kayak iPhone dan ada tulisan iPhone Mirroring ya. Nah, kita tinggal klik yang satu itu, dan untuk pertama kali pemakaian harus setup sebentar ya. Menurut saya cukup mudah untuk diikuti. Kemudian setelah kita selesai setup dan iPhone kita juga dalam keadaan tidak dinyalakan seperti ini ya, jadi benar-benar mati, kita langsung bisa menggunakan iPhone Mirroring. Nah, kalau kita sudah pakai iPhone Mirroring, kita bisa mengendalikan iPhone kita dengan Mac ya. Jadi kita bisa swipe kanan kiri untuk ganti halaman, kemudian juga buka-buka aplikasi seperti misalnya Instagram atau web browser atau mungkin message. Nah, sebenarnya di iPhone Mirroring ini kita bisa menggunakan fitur drag and drop juga. Jadi kita bisa drag file dari komputer kita ke iPhone atau sebaliknya, tapi untuk saat ini fitur tersebut belum terimplementasikan ya. Jadi kalau kita mau sharing file, mau nggak mau harus pakai AirDrop terlebih dahulu. Jadi AirDrop seperti biasa. Ya, jadi kalau pakai iPhone Mirroring kita nggak perlu bolak-balik kita nyalain iPhone kemudian AirDrop di MacBook dan sebaliknya. Jadi cukup menggunakan iPhone Mirroring, kemudian soal transfer file semuanya bisa digunakan di MacBook. Meskipun sekarang kita belum bisa pakai drag and drop, setidaknya universal clipboardnya itu masih jalan. Jadi Anda bisa nih kalau copy text dari MacBook ke iPhone dan sebaliknya. Nah, tapi kan saya juga penasaran nih, sebenarnya iPhone Mirroring masa cuma begitu aja sih? Nah, saya coba aja nih ya. Kita coba main game ya. Nah, secara mengejutkan, game itu bisa jalan kalau kita pakai iPhone Mirroring, karena saya tuh sebenarnya ekspektasinya karena kita lagi iPhone Mirroring, jadi mungkin ini sedang terkoneksi dengan MacBook, jadi mungkin ya agak berat atau gimana lah. Taunya benar-benar lancar, jadi grafisnya bagus, kemudian juga audionya keluar, jadi nggak ada masalah sama sekali dari segi grafis dan audio ya. Tapi secara kontrol, nah itulah jadi ada masalah terbaru. Misalnya nih, saya coba main Mobile Legends ya. Mobile Legends aplikasi jalan, tapi kalau kita menggunakan Mobile Legends itu untuk main ya, jadi kita tuh biasanya kan kalau main Mobile Legends ya, sebelah kiri ini untuk gerak, sebelah kanan itu untuk skill, attack, dan sebagainya. Kita harus gerakin itu pakai touch ya, dimana ini sebenarnya sama sekali nggak memungkinkan, karena ya sebelah kiri kan biasanya untuk gerak, sebelah kanan itu untuk attack, skill, dan sebagainya. Dan kita tuh cuma punya satu kursor lah, satu pointer. Jadi kalau kita lagi gerak ya kita nggak bisa nyerang dan sebaliknya. Dan sepengetahuan saya sejauh ini juga nggak ada support untuk controller. Untuk beberapa game lainnya bahkan touch itu sama sekali nggak jalan ya. Misalnya di sini saya coba pakai untuk menjalankan Wuthering Waves ya. Jadi untuk grafisnya keluar bagus, audionya bagus, tapi
entah kenapa nggak bisa di touch sama sekali, bahkan untuk exit-nya nggak bisa. Jadi intinya kalau Anda pakai iPhone mirroring ya jangan dipakai untuk main game lah untuk saat ini. Kalau mau main game langsung aja di iPhone-nya. Kayak lagi, selama Anda pakai iPhone mirroring, iPhone Anda harus dalam kondisi lock ya. Jadi kalau Anda itu unlock, langsung stop nih iPhone mirroringnya. Kalau menurut Anda tampilan iPhone mirroring Anda itu terlalu kecil atau mungkin terlalu besar, Anda juga bisa perbesar atau perkecil tampilan iPhone Anda. Anda bisa perbesar atau perkecil dengan menggunakan shortcut. Lalu salah satu fitur yang menurut saya cukup berguna dalam iPhone mirroring ini juga Anda bisa mendapatkan notifikasi iPhone di MacBook Anda. Nah, kalau lihat notifikasi doang kan sepertinya ya biasa aja ya. Nah, yang unik ini adalah kalau kita dapat notifikasi iPhone, kemudian kita klik nih notifikasinya tersebut di MacBook, iPhone mirroringnya itu akan terbuka dan Anda bisa lihat langsung apa yang terjadi di iPhone Anda. Jadi nggak perlu tuh setiap kali ada notifikasi di HP gitu Anda jadi harus buka HP, kemudian tutup taruh lagi. Ya kalau Anda memang lagi kerja di MacBook ya langsung aja semuanya dibereskan di MacBook. Untuk beberapa fitur lainnya di macOS Sequoia menurut saya sih mungkin agak minor ya. Sekarang tuh ada namanya Password App untuk manajemen password. Kemudian ada banyak sebenarnya improvement pada Safari, cuma entah kenapa nih mayoritas tuh hanya berlaku untuk lingkungan US ya. Jadi di daerah US aja, United States. Kemudian ada sedikit peningkatan pada video call, di mana pertama ada presenter preview untuk melihat preview bagaimana layar Anda tuh sebelum dipresent, dan juga ada background replacement. Jadi Anda tuh bisa mengganti atau memblurkan background Anda. Ya ini sebenarnya fitur standar yang ada pada Zoom, cuma sekarang kita bisa menggunakan di macOS secara langsung tanpa aplikasi. Kemudian kalau Anda berpikir untuk gaming di macOS ya ada beberapa game baru yang akan muncul di macOS. Ada juga fitur-fitur baru pada Maps, tapi kembali lagi ini eksklusif untuk US. Kemudian ada juga fitur live transcription ya, jadi dari audio kita bisa mentranskrip menjadi teks. Kemudian juga Apple itu bisa membuatkan summary-nya. Tapi kembali untuk saat ini eksklusif untuk beberapa negara tertentu aja. Kemudian ada fitur yang namanya Math Notes ya. Ini sebenarnya fitur sederhana yang mungkin bisa berguna buat Anda. Jadi kalau Anda itu nulis notes ya di aplikasi notesnya di Apple, kita bisa nih munculkan misalnya harga telur 5.000 atau harga roti mungkin 7.000. Kemudian kita bisa nih tulis total sama dengan harga telur plus roti. Nanti akan secara otomatis muncul berapa harga totalnya. Tapi dari semua fitur yang saya sudah sebutkan tadi, menurut saya ada satu fitur yang menurut saya itu sangat-sangat penting buat saya dan mungkin buat banyak orang. Ini menurut saya itu sangat-sangat game changing ya, apalagi kalau Anda tuh biasa pakai Windows. Yaitu adalah window tiling. Ya, jadi akhirnya nih, macOS kalau kita ngedrag window ke kiri atau ke kanan, akhirnya dia bisa snapping. Ini satu fitur yang menurut saya itu sangat-sangat sederhana ya, dan udah ada di Windows dari dulu banget, yang somehow tuh baru ada di macOS sekarang. Karena sejauh ini menurut saya salah satu aspek yang agak nyebelin di macOS adalah soal manajemen window ya. Ya memang sih dari dulu kita bisa window tiling pakai aplikasi third party, tapi yang gratis itu kabarnya nggak terlalu stabil, dan yang berbayar ya saya nggak mau bayar. Harusnya fitur sesederhana ini tuh udah ada dikasih sama Apple. Kabarnya si Apple tuh butuh waktu sepanjang ini untuk mengimplementasi fitur sesederhana ini karena ada soal paten. Saya nggak tahu benar atau enggak. Oke, demikian aja review singkat dari saya soal macOS Sequoia. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman tuh excited soal update ini? Apakah update ini bikin teman-teman tuh jadi pengen beli MacBook? Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya Julian, terima kasih telah menonton.